Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa kembali pada kajian sore kita hari ini. Kajian kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di channel Media Sunnah Aceh atau Aceh Tafaqquh Fiddin. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di kajian online ini kembali mempertemukan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dari hamba-hambanya yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta, mencintai dan kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan pada hari kiamat kelak. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar di antara mereka. Baik ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kata penulis al-mas'alatul arba'un. Masailul jahiliyah yang ke-40. At-ta'til ka qauli ali fir'aun. Di antara perkara jahiliyah yang buruk dan hendaknya seorang muslim memohon perlindungan kepada Allah darinya agar diselamatkan dari perang yang buruk ini adalah pengingkaran. At-ta'til, maksud at-ta'til di sini kata para ulama yang mensyarah matan ini, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah pengingkaran adanya khaliq. Mereka mengingkari adanya khaliq min bab takabbur, bukan dari hati nurani mereka. Kaqauli ali Fir'aun, seperti ucapan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka mengingkari ada khaliq yang menciptakan alam semesta ini dengan lisan mereka, sekalipun hati nurani mereka mengimani dan membenarkan adanya sang pencipta yang mencipta alam semesta ini, yaitu Allah Jalla wa Ala. Hal ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-38. Allah berfirman, "Ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairuh." Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, kepada bala tentaranya, sebagaimana yang Allah firmankan, "Wahai kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan sesembahan untuk kalian selainku." Ini mereka ucapkan sebagai kesombongan. Adapun hati nuraninya mengimani bahwa dirinya bukan pencipta, patung-patungnya juga bukan sebagai pencipta, tetapi mereka dicipta oleh Allah Jalla wa Ala, sang pencipta. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, wajahaduha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari wastaiqanatha anfusuhum, tapi sebenarnya hati mereka mengimaninya, yakin adanya pencipta. 'Uluwan wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka mengingkarinya sebagai bentuk kezaliman dan kesombongan. Sehingga Fir'aun menyatakan, "Ana rabbukumul a'la." Di dalam ayat yang lain pada surat Ghafir ayat 36 dan 37, Allah menyebutkan bahwa Fir'aun berkata kepada menterinya Haman, "Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab."
asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan untukku paramik. Aku ingin naik ke langit, ingin melihat ilahnya Musa, Tuhannya Musa. Karena aku mengira Musa ini pendusta. Di antara pelajaran dari ayat ini, kata para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa Firaun dan bala tentaranya, orang-orang jahiliyah, sebelum Nabi kita SAW, di antara kesombongan mereka dalam mengingkari keberadaan Allah Jalla wa'ala di atas langit. Maka asal usul pengingkaran keberadaan Allah Jalla wa'ala di atas langit, di atas arasy-Nya, sesuai dengan keagungannya, dan Allah Maha Besar, tidak diliputi oleh makhluk serta tidak butuh kepada makhluknya, adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'un am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Mereka itu diciptakan dari sesuatu, ataukah mereka sang pencipta? Apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Bahkan mereka sendiri tidak meyakininya. Ketika Allah Jalla wa'ala turunkan istifham al-inkari al-ibtali dari ayat ini, tiada satu pun di antara mereka yang mampu menjawabnya. Karena memang mereka tidak mencipta yang lain, tidak pula mereka yang mencipta diri-diri mereka, dan tidak pula mereka ada tanpa mencipta. Tetapi mereka ada karena ada yang menciptakan mereka. Nah, maka akal sehat dan fitrah mendustakan kesombongan mereka tersebut. Ya, tetapi karena kesombongan mereka tersebut, mereka mengingkarinya. Ya, maka para ulama menyatakan Imamul Mu'attilah adalah Firaun. Imam pemimpinnya orang-orang yang mengingkari hal ini adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Baik, al-masalatul hadiyatu wal arba'un, masailul jahilah yang ke-41. Nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu kal waladi wal hajati wa ta'abi ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'dhi dhalik. Mereka suka menisbatkan kekurangan kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti penisbatan mereka, penisbatan anak dari mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala membutuhkan sesuatu, dan Allah bisa lelah. Tapi anehnya, mereka mensucikan ahli ibadah mereka dari sebagian kekurangan yang mereka nisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Allahul musta'an. Nah, apa dalil yang menerangkan bahwa mereka melakukan hal ini? Kalau kita baca Al-Quran sangatlah banyak, ya, ucapan Yahud yang menisbatkan anak kepada Allah, Uzair bin Allah, ya, wa laqad kafara alladziina qalu inna Allah huwal masih ibn Maryam. Ya. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, ya, mereka menyatakan inna Allah faqir wa nahnu aghniya. Allah itu maha butuh, Allah itu butuh, fakir, sementara kita adalah orang-orang yang kaya. Ucapan orang-orang Yahud. Orang-orang musyrik, kaum musyrikin menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ya. Allahul musta'an. Sementara mereka mensucikan sesembahan mereka dari patung-patung atau ahli ibadah mereka dari sebagian kekurangan tersebut. Dalam surat An-Nahl ayat 57, Allah Jalla wa'ala menyatakan wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki putri, anak-anak perempuan, maha suci Allah. Wa lahum ma yashtahun. Tetapi untuk mereka sesuatu yang mereka inginkan. Artinya mereka tidak mau memiliki anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika diberitahukan kepadanya telah dilahirkan untuknya anak perempuan, langsung menghitam wajahnya, langsung marah. Dan akan ditanam hidup-hidup atau hidup dalam keadaan
hina. Tetapi untuk Allah mereka tetapkan. Ini di antara kontradiksi mereka. Dan di antara hal yang sebagian sisinya ada keserupaan dalam hal ini adalah sebagian orang mengomentari, menyatakan hukum Allah itu tidak sempurna. Boleh dikritik, ya, boleh di-upgrade. Sementara mereka marah ketika hukum yang dibuat oleh manusia dikatakan tidak sempurna, boleh di-upgrade dan tidak layak. Allahul musta'an. Ya. Disebutkan sebuah cerita oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa mimma yudhkar anna 'aliman min ulama'il muslimin dhahaba bi risalatin ila ahadi mulukir Rum. Bahwa ada seorang ulama kaum muslimin pergi membawa surat dakwah kepada salah satu raja Romawi. Falamma dakhala alaih, tatkala ulama kaum muslimin ini masuk kepadanya, qala lahu. Ulama kaum muslimin ini berkata kepada raja Romawi, "Kaifa zaujatu wal aulad?" Bagaimana kabar istri dan anak-anakmu? Faghadhiba al-hadirun. Maka seluruh hadirin yang ada di dalam istana raja marah. Kenapa? Kaifa yasifu ra'isum bi anna lahu zaujah wa auladan. Mereka marah karena ulama kaum muslimin ini mensifatkan raja mereka memiliki istri dan anak, sementara mereka mensucikan raja mereka dari istri dan anak. Faqala lahum rahimahullah, maka ulama ini pun berkata kepada mereka, "Antum tunazzihuna ra'isakum 'ani zawja wal walad wa tansibunahuma ila Allah 'azza wa jalla." Aneh kalian ini. Kalau raja kalian sucikan ia dari istri dan anak. Tetapi dengan teganya kalian menisbatkan anak dan istri kepada Allah Jalla wa Ala. Wala tunazzihuna. Kenapa kalian tidak mensucikan Allah dari anak dan istri? Fabidzalika afhamahum. Dengan itu ulama ini membuat mereka bungkam, terdiam, dan tidak bisa membantah dan menjawab apapun. Nah, baik, masailul jahiliyah berikutnya. Al-masalatu tsaniyatu wal arba'un. Masailul jahiliyah yang ke-42 adalah asyirku fil mulki ka qaulil majus. Menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam kekuasaannya. Ka qaulil majus, seperti keyakinan orang-orang Majusi. Siapakah itu Majusi? Majus adalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris. Sebagian manusia yang hidup, satu kelompok manusia yang hidup di negeri Persia. Ya'buduna niran. Mereka menyembah api. Ini agama Majusi. Tuhan mereka adalah api. Wa yaquluna inna hadzal kaun lahu khaliqan. Mereka berkeyakinan bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta. An-nur wa zalamah, pencipta an-nur, yaitu cahaya. Pencipta yang pertama adalah cahaya nur. Tuhan yang kedua adalah kegelapan. Fan-nur khalaqal khair. An-nur cahaya, Tuhan cahaya, dia yang menciptakan kebaikan. Sementara kegelapan adalah Tuhan yang menciptakan kejelekan menurut mereka. Walihadza summu bitsanawiyah, oleh karenanya mereka disebut dengan tsanawiyah, yang berkeyakinan dua Tuhan. Ini adalah syirik dalam rububiyah. Di antara mazhab mereka dalam beragama jawazu nikahil maharim. Mereka berkeyakinan boleh menikah dengan mahram, dengan adik kandung sendiri, kakak sendiri, bibi sendiri. Wa min mazhabim al-ishtirak fil amwali wa zawjat. Di antara mazhab mereka pula adalah boleh berserikat dalam harta dan istri. Allahul musta'an. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Ya. Dan budaya buruk ini menurut sebagian orang adalah gaya hidup yang modern.
Iyadun billah, jika seorang muslim rela menserikatkan orang lain terhadap istrinya, rela membagikan kehormatan istrinya antara ia dan kawan-kawannya, bahkan sebagian mereka dengan rela, ya, dengan rela melakukannya. Iyadun billah. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan fayashtarikuna fil nisa wa yashtarikuna fil amwal. Mereka menikmati sama-sama terhadap istri kaum wanita dan harta. Ya. Dan kata Syekh, sepertilah kehidupan kaum komunis, ya, di hari ini. Tiada yang miskin dan tiada yang kaya, semuanya sama. Ya, walaupun pada prakteknya mereka sendiri kontradiktif dalam hal ini. Adapun dalam Islam tidak diingkari ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan banyak hikmah di balik itu, di antaranya agar orang kaya bisa memberikan hutang kepada orang miskin, bisa membeli barang orang miskin. Coba kalau semua miskin atau semua kaya, jadi apa dunia ini? Dengan itu Allah menguji mereka dengan ibadah, syukur dan sabar. Ya. Allah menguji di antara mereka, akankah dia jatuh ke dalam hasad ataukah tidak terhadap saudaranya? Akankah dia bersikap sombong? Akankah dia mencuri dan seterusnya? Nah. Baik, berikutnya al-masalatu tsalitsatu wal arba'un. Masailul jahiliyah yang ke-43 adalah juhudul qadar. Mereka mengingkari takdir. Perlu kita ketahui bahwa di antara rukun iman yang 6 adalah iman kepada takdir. Dan sangat penting untuk kita ketahui bahwa ada 4 rukun iman kepada takdir. Apabila salah satu dari 4 rukun ini tidak diimani, maka seorang tersebut dikatakan belum mengimani takdir dan belum sah keimanannya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan takdir. Ya. Pada kesempatan ini kita sebutkan secara global atau secara ringkas tanpa menyebutkan syubhat-syubhat ahli al-qadariyah bersama bantahannya, ya, agar tidak membingungkan. Dan ini kaidah dalam belajar, ya, agar seorang dalam permasalahan-permasalahan akidah dia mengetahui, ya, akidah yang lurus, ya, akidah yang lurus secara umum, sekalipun dia tidak mengkaji syubhat-syubhat orang yang berakidah sesat yang bertentangan dengan akidah lurus tersebut beserta bantahannya. Ya, kalau dia mampu melakukan maka itu lebih baik. Ya, itu sebuah kesempurnaan. Seorang mengetahui akidah yang lurus, kemudian mengkaji akidah yang sesat menyesatkan, mempelajari titik sesatnya, ya, sisi-sisi kesesatannya, syubhat mereka dan bantahannya. Tapi andai kata seorang tidak mampu memahami itu, maka yang paling penting dia mengetahui akidah yang benar. Walaupun dia mungkin tidak mampu menjawab syubhat-syubhat yang ada, tetapi dengan dia mengetahui pokok-pokok akidah, dia bisa menilai ini adalah syubhat, ini akidah yang rusak, ya, ini adalah syubhat dalam bab takdir. Sekalipun dia mungkin belum bisa menjawab syubhat qadariyah, syubhat mu'tazilah, syubhat asy'ariyah, syubhat al-jahmiyah, ya, atau dalam khawarij. Tapi dengan pokok-pokok akidah yang telah ia kaji, dia bisa mengenal ini adalah akidah yang rusak, ini akidah yang sesat, sekalipun dia mungkin belum mampu menjawab syubhat-syubhat mereka. Misalkan dalam bab takdir, sangat banyak syubhat dalam bab takdir. Syubhat qadariyah dan murji'ah. Tetapi dengan dia mengetahui 4 rukun iman kepada takdir ini, maka dia akan mengetahui sesatnya kelompok qadariyah dan murji'ah dalam bab takdir, sekalipun dia tidak mampu menjawab syubhat-syubhat mereka secara rinci. Rukun iman kepada takdir yang pertama adalah kita mengimani bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin, dalam surat Yasin. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan 50 sebelum Allah menciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pena yang menulis
penulis takdir itu sudah diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menulis. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu tidak lepas dari kehendak Allah Jalla wa Ala. Perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, perbuatan jin yang baik maupun yang buruk dan seterusnya, tidak terlepas dari kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Yang ketiga, bahwa segala sesuatu tentunya adalah selain Allah Jalla wa Ala dan sifat-sifatnya adalah makhluk Allah Jalla wa Ala. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang telah menciptakan kalian dan amalan kalian. Nah, rukun iman kepada takdir yang keempat adalah mengimani segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, atau sesuatu yang mustahil terjadi. Andai kata ia terjadi, itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan Allah Jalla wa Ala. Nah, dalam banyak ayat Allah menerangkan hal ini. Inna Allah bi kulli syai'in alim, ya. Dan seterusnya. Ini 4 rukun iman kepada takdir. Yang apabila salah satu dari 4 rukun ini diingkari, maka seseorang belum dikatakan beriman kepada takdir, maka batal Islamnya. Oleh karenanya, ketika disampaikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di depan Ka'bah saat itu, disebutkan oleh Imam Muslim di awal kitab sahihnya dalam pembahasan iman. Masyarakat Iraq menjumpai beliau sedang tawaf di depan Ka'bah. Mereka menyatakan bahwa di Iraq ada seorang tokoh yang ditokohkan dalam agama bernama Ma'bad al-Juhani. Dia berakidah innal amra unuf. Sesuatu itu diketahui oleh Allah apabila sesuatu itu telah terjadi. Artinya apa? Kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir. Kalau belum terjadi maka itu mah bukan takdir. Mendengar demikian, Abdullah bin Umar langsung menyatakan, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'a'u minni walau annahum anfaqu mithla uhadin dhahaba Allah dhahaba lama qabilah Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari golonganku. Dan sampaikan kepada mereka, andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mengimani bab takdir. Mereka tidak mengingkari adanya Allah, mereka tidak mengingkari pencipta Allah, Allah Maha Mencipta. Mereka tidak mengingkari takdir secara keseluruhan, tetapi yang mereka ingkari satu dari 4 rukun takdir, yaitu ilmu Allah al-kulli. Mereka berkeyakinan Allah Maha Tahu, tetapi Allah tahu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir. Kalau belum terjadi itu namanya bukan takdir. Ini namanya akidah al-qadariyah an-nufah al-ghulah. Qadariyah yang paling ekstrim. Karena qadariyah itu bertingkat-tingkat. Yang paling parahnya adalah ini kata para ulama. Al-ghulah, an-nufah. Nah, para ulama yang menerangkan hadis Abdullah bin Umar di atas menerangkan bahwa Abdullah bin Umar menganggap mereka telah kafir karena akidah mereka tersebut. Hal itu dari beberapa sisi dari ucapan beliau. Yang pertama, beliau menyatakan aku berlepas diri dari mereka dan aku bukan dari mereka dan mereka bukan dariku. Karena andai kata mereka masih muslim menurut Abdullah bin Umar, tentunya beliau tidak akan berlepas diri dari mereka. Karena seorang muslim tidak boleh berlepas diri dari saudaranya muslim yang lain. Sisi yang kedua, beliau mengatakan bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Ini juga menunjukkan bahwa beliau menganggap batal Islam mereka dengan akidah mereka tersebut. Karena tiada yang membuat amalan seorang itu terhapus dan ditolak oleh Allah, tertolak di sisi Allah, melainkan sesuatu yang membatalkan
Islam, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billah. Ini menerangkan kepada kita bahwa masalah akidah masalah yang sangat fundamental, perkara yang sangat prinsipil, dan kesalahan di dalamnya sangat-sangat fatal yang terkadang sebagian orang menganggap itu sepele. Ya, sebagian penyimpangan akidah dianggap sepele dan ringan oleh sebagian orang. Sementara perkara tersebut salah satu dari pembatal Islam yang apabila seorang mati di atasnya dan belum bertaubat, ya bisa kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya para ulama selalu menerangkan pembahasan akidah dan selalu mereka mengutamakan pembahasan akidah. Karena ibadah yang banyak tidak akan berarti di sisi Allah kalau akidah seseorang rusak. Beda halnya kalau seorang salah dalam bab fikih, ya ini tidak fatal sefatal salah dalam bab akidah. Salah penyampaian dalam bab fikih, ya mungkin karena kekeliruan, salah ingat atau kurang pengetahuan, atau dia ya salah cara wudu, ya salah cara salat, salah cara umrah atau haji. Sekalipun itu adalah sebuah kesalahan, tetapi tidak sefatal kesalahan dalam bab akidah. Ya. Andai kata salah atau meninggalkan salah satu rukun dalam bab ibadah, maka yang rusak hanya ibadah itu saja. Tetapi akidah bisa membatalkan, menghapuskan seluruh ibadah yang telah ia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi seumur hidupnya. Kalau akidah tersebut adalah akidah yang membatalkan Islam dan dia mati belum bertobat dari akidah itu, kan cukup bahaya. Ya, masalah akidah. Sebagai contoh masalah takdir. Ini 4 rukun iman kepada takdir. Siapa saja yang mengingkari salah satu dari 4 rukun iman ini, maka dia belum beriman kepada takdir. Kalau dia belum beriman kepada takdir, maka dia bukan mukmin, karena salah satu dari rukun iman adalah 6 rukun iman adalah iman kepada takdir. Kemudian poin lain yang perlu kita ketahui terkait bab takdir yang pertama, dalam bab takdir ini agar kita tidak jatuh ke dalam pemahaman atau kesesatan Qadariyah atau Murji'ah adalah menjadikan Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in sebagai suri tauladan kita di dalam bab mengimani takdir. Bagaimana itu? Nabi dalam bab takdir mengimaninya dan tidak mengomentarinya, serta tidak menabrakkan, mempertentangkan antara bab syariat dengan bab takdir. Para sahabat Nabi, tabi'in atau tabi'in juga mengimani bab takdir dengan sami'na wa ata'na wa saddaqna. Mereka mengimani bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah. Tiada yang berkomentar, berarti setan Allah juga yang ciptakan. Mereka mengimaninya dan tidak menjadikan takdir sebagai bahan untuk menolak syariat. Jelas ya? Ya, poin berikutnya bahwa kita tidak boleh beralasan dengan takdir terhadap maksiat yang telah kita lakukan, dan kita belum bertobat darinya. Apalagi untuk maksiat yang hendak kita lakukan. Dan itu salah satu kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah. Mereka beralasan dengan takdir terhadap pelanggaran agama yang mereka lakukan, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 148. Allah menyatakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang yang berbuat syirik berkata, kalau bukan karena kehendak Allah, maka niscaya kami tidak berbuat syirik. Kami dan orang tua kami, nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik dan tidak mengharamkan sesuatu apapun. Ayat ini memiliki 2 makna, kata para ulama. Yang pertama, ayat ini menerangkan bahwa mereka beralasan dengan takdir terhadap pelanggaran agama yang telah mereka lakukan, seperti syirik dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Yang kedua, bahwa ayat ini menerangkan bahwa mereka mengingkari bab takdir, kehendak Allah Jalla wa'ala. Dan keumuman ayat ini dan kondisi kaum musyrikin menunjukkan bahwa mereka berada di atas kedua perkara ini. Karena mereka di sisi lain juga mengingkari takdir, atau di sisi lain juga beralasan dengan takdir terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau ada yang berkata, Nabi Adam beralasan dengan takdir terhadap maksiat yang telah boleh lakukan kok.
Sebagaimana dalam hadis sahih ketika Nabi menyebutkan bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa dipertemukan oleh Allah, maka Musa alaihissalam berargumen kepada Nabi Adam, andai kata engkau tidak bermaksiat kepada Allah di dalam syurga dengan memakan pohon yang ia larang, tentu kami tidak berada di dunia ini. Kami akan berada dalam syurga. Maka Adam menyatakan, apakah engkau mencela aku karena sesuatu yang telah Allah takdirkan sebelumnya? Kemudian Nabi menyatakan, fahaja Adamu Musa. Adam dengan argumennya telah mematahkan argumen Musa alaihissalam. Maka para ulama menjawab bahwa sikap Nabi Musa alaihissalam tersebut sama sekali tidak membenarkan atau beralasan dengan takdir terhadap maksiat. Kenapa? Karena maksiat yang beliau lakukan tersebut, beliau telah bertobat darinya. Beliau bukan sedang melakukannya atau sedang berencana untuk melakukannya. Kalau yang seperti ini tidak mengapa. Karena bukan sedang membenarkan maksiat dengan alasan takdir. Atau bukan pula sedang memperolok-olok takdir. Tapi dia menyebutkan segala sesuatu yang telah terjadi dan takdir Allah Jalla wa'ala. Qaddarallah, dulu saya pernah bermaksiat. Ya. Dia menyampaikan demikian dalam keadaan dia menyesalinya dan dia telah bertaubat darinya, bukan untuk membenarkannya atau ingin melakukannya dengan alasan tersebut. Ini tidak mengapa. Baik, ini hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak terjerumus ke dalam kebingungan ya, dan kesesatan dalam bab takdir. Nah, barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang perokok dan jarang salat jamaah? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Yang pertama perlu diketahui bahwa rokok sesuatu yang haram. Silakan Anda mau pilih ikut madhab siapa saja. Ya. Rokok telah diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Sesuatu yang haram menurut kesepakatan para ulama. Dan MUI Indonesia pun mengharamkannya. Telah ada fatwa MUI yang menerangkan haramnya rokok. Dan sangatlah banyak dalil yang menerangkan ya, keharaman rokok dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah amat penyayang terhadap kalian. Allah juga berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Allah juga berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian melakukan tabzir. Jangan menjadi pelaku mubazir. Definisi mubazir, tabdzir, kata para ulama adalah mengeluarkan harta, membelanjakan harta dalam sesuatu yang diharamkan. Walaupun harta yang dia keluarkan sedikit, walaupun alasannya cuma sebatang sehari Ustaz, tetap mubazir. Kalau digunakan dalam hal yang terlarang. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mereka para mubazir adalah saudara-saudara setan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan israf. Israf itu melampaui batas dalam mengkonsumsi sesuatu yang halal. Itu saja Allah larang, apalagi ya membelanjakan harta dalam sesuatu yang haram. Membelanjakan harta yang halal saja, tetapi melampaui batas itu saja dilarang dalam Islam. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak
cinta kepada orang-orang yang melampaui batas dalam membelanjakan hartanya. Adapun dalil-dalil maka cukuplah banyak, di antara hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Janganlah kalian memudaratkan, membahayakan diri kalian sendiri dan orang lain. Dan rokok telah disepakati oleh ahli medis, bahkan selain ahli medis, yang awam tentang medis pun sepakat bahwa rokok membahayakan pelakunya dan orang lain. Dalil lain dari hadis Nabi SAW adalah Nabi SAW dalam hadis sahih menyatakan wa idha'atal mal wa harrama 'alaikum idha'atal mal. Allah Jalla wa'ala mengharamkan kalian menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta adalah membelanjakannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi pada sesuatu yang memudaratkan. Ayat hadis cukup jauh. Ucapan para ulama juga demikian, ulama Lajnah Daimah, Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lain-lainnya. Kemudian secara akal sehat pun menuntut seorang itu tidak konsumsi atau menghisap rokok. Kenapa? Karena beberapa sisi. Yang pertama, rokok bukan makanan dan minuman. Sementara Allah menghimbau hamba-hambanya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Rokok mau dikategorikan kemana? Dikategorikan ke minuman juga bukan. Dikategorikan makanan juga bukan. Coba lihat orang yang merokok, walaupun dia dipanggil kiai, ustadz, tengku, pernah nggak ketika merokok bismillah? Atau selesai merokok, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani hadza min ghairi haulin wala quwwatin. Ya, nggak pernah baca doa setelah makan, ya, ucap bismillah, ya. Atau menghisapnya dengan tangan kanannya, tidak berani dengan tangan kiri karena itu makanan. Fitrahnya aja melawan perbuatan dia tersebut. Jarang, nggak pernah kita dengar orang isap rokok bismillah. Atau selesai ngerokok alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani. Enggak. Ya. Kemudian orang merasa malu dan merasa bersalah serta akan dinilai melakukan sebuah kesalahan tatkala dia membuang angin atau kentut sembarangan tempat. Apa pendapat Anda jika ada orang di warung kopi, orang lagi enak-enak makan, minum, ya, tiba-tiba dia kentut, ya, sengaja lagi, suara keras, bau lagi, dia merasa bersalah? Atau orang akan menilai dia telah melakukan sebuah kesalahan. Sekarang pertanyaannya, mana lebih bahaya asap rokok dengan asap kentut? Ahli medis di dunia telah sepakat bahwa rokok itu tidak hanya membahayakan pelakunya saja. Bahkan mereka menyatakan perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Tetapi belum ada statement dari medis di dunia ini bahwa pengentut praktis pasif lebih berbahaya daripada pengentut aktif. Ya. Dan sebau-baunya kentut, dia tidak akan menyebabkan paru-paru impoten dan semisal dengannya. Beda halnya dengan asap rokok. Sebau-baunya asap kentut tidak akan membuat bertahan lama atau menempel di baju. Beda dengan asap rokok. Kita pulang ke rumah nggak ngerokok, tapi baju kita bau rokok gara-gara duduk di warung kopi karena banyak para perokok. Ya. Sebau-baunya asap rokok tidak merusak lingkungan. Ya. Tidak merusakkan kesehatan orang yang di sampingnya. Sekitar ya, beda dengan asap rokok. Maka ini perbuatan yang sangat, ya, tidak sangat buruk yang hendaknya ditinggalkan. Apalagi orang udah ngaji, ya, ini ngaku ikut sunnah Nabi masih perokok, ngaku cinta sunnah tapi bertahun-tahun ngaji sunnah masih ngerokok, nggak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaku cinta Nabi, ikut sunnah tapi perokok. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya sifat malu,
buatlah sesukamu. Bahkan tanpa malunya sebagian orang merokok di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang istri kepada suami yang seperti ini, hendaknya dia menasihati dengan cara yang hikmah. Bagaimana cara hikmah untuk menasihati suami yang seperti ini? Maka si istri yang lebih tahu bagaimana cara masuk ke suami. Apakah ketika di malam hari sedang makan, sedang jalan-jalan, ataukah dengan mengirim broadcast ya, ilmiah, memberikan buku, ya, membawa dia ke kajian. Dan tentunya rokok bukan pembatal Islam. Ya, andai kata seorang bisa bersabar, ya, maka lebih baik jangan sampai gara-gara suami hanya karena merokok langsung dia minta cerai, ya. Sementara mafsadah di balik perceraian jauh lebih besar dengan pertimbangan dia. Adapun kalau suami jarang salat berjamaah, tetapi dia salat 5 waktu, hanya saja jarang jamaah, maka ini bukan pembatal Islam, tetapi ini adalah sebuah dosa. Karena ayat dan hadis menerangkan wajibnya salat berjamaah. Di antaranya adalah Allah Jalla wa Ala menyatakan warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Fi'il amr wal aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah bermakna wajib. Nah, hadis-hadis Nabi yang menerangkan hukum wajibnya salat berjamaah juga cukup banyak. Di antara hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habu wa laqad hamamtu an amra bis salati wa taqama thumma amara rajulan fa yusalli bin nas thumma antaliqu ana ma'a rijalin ma'hum huzamun min hatamin ila rijalin la yashhaduna salata fa uhriqa 'alaihim buyutahum bin nar." Nabi ingin membakar rumah yang di dalamnya ada kaum lelaki yang tidak menghadiri salat yang sedang ditegakkan di masjid. Nabi juga tidak membolehkan sahabat Ibnu Ummi Maktum yang buta tidak menghadiri salat berjamaah. Ya, tatkala orang buta tersebut menghafal jalan ke masjid dan tiada sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah, Nabi SAW juga bersabda, "Man sami'a nida falyujib." Barang siapa yang mendengar panggilan adzan dengan suara yang mu'tad, ya, maka hendaknya dia menjabahinya. Maka kewajiban si istri adalah menasihatinya. Ya, menasihatinya. Apalagi seorang suami bukan pelaku pembatal Islam, ya. Suami juga bukan penzina, ya, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan ya sabu-sabu, ya. Tapi kurangannya seperti yang di atas, sementara dia setia sama istrinya, dia sayang sama anak-anaknya, hanya saja dia masih merokok atau jarang salat berjamaah, tetapi salat 5 waktu dan tepat pada waktunya, hendaknya dia bersabar di dalam menasihatinya. Barakallahu fikum. Keluarga ana merupakan orang yang sangat awam dari pemahaman agama yang benar. Ana bingung gimana mau bicara sama orang tua kelak di saat suatu hari nanti mau nikah dengan laki-laki yang berpemahaman yang benar. Saya katakan, ya sabar aja. Nanti kalau sudah ada laki-lakinya, anti nggak akan bingung lagi. Itu alasan akan keluar sendiri. Sekarang bingung kenapa? Karena belum ada yang meminang anti. Nanti kalau udah datang cover boy, ya calon suami, nanti akan keluar itu alasannya. InsyaAllah ta'ala. Apalagi kalau ana tidak mau acara pernikahan ada musik, tidak mau bermake up, doakan anak Ustaz agar mendapatkan suami yang berpemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, jalan yang benar, serta kami istiqamah hingga kematian dan pernikahan direstui oleh orang tua. Jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala mudahkan urusan anti. Adapun bagaimana cara berkilah agar orang tua andai kata dia sudah menerima calon suami anti tetapi memaksa anti untuk membuat acara dengan cara-cara yang melanggar syar'i, bagaimana cara agar bisa terhindar dari hal tersebut? Musyawarah dengan orang-orang yang lebih senior daripada anti dalam ilmu dan dalam mengenal sunnah dalam hijrah di daerah anti. Mungkin mereka bisa memberikan pandangan, di antaranya mungkin buat akad aja dulu. Akad, bilang kita akad dulu, setelah itu kita baru pikirkan acara. Kalau sudah akad, anti udah menang. Andai kata mereka marah tidak mau buat walimah, anti sudah nikah. Tapi kalau dari awal sudah
nggak mau, ini bisa repot. Nanti mereka nggak mau jadi wali. Nah, barakallahu fik. Baik, pertanyaannya, di daerah ana tinggal selama ini melakukan kunut nazilah sudah sebulan lebih, dan awal-awal kunut nazilah dilakukan di salat 5 waktu dan saya pun ikut mengangkat tangan untuk mengaminkannya. Namun akhir-akhir ini saya sudah tidak mengangkat tangan lagi karena kunut yang dilakukan daerah saya sudah tidak di salat 5 waktu lagi. Mereka kunut kapan mereka suka dan sehari-hari bisa salat saja kunutnya di subuh maghrib bisa hanya 1 kali, intinya sudah tidak beraturan lagi. Bagaimana menurut Ustaz, apakah sikap saya lakukan salah karena saya merasa tidak perlu lagi mengikut kunut yang mereka lakukan dikarenakan sudah tidak sempurna lagi syarat-syarat dari kunut nazilah tersebut? Baik, yang pertama terkait kunut nazilah, apakah dia disyaratkan harus ada izin dari pemerintah atau himbauan pemerintah? Sebagian ulama ada yang berpendapat mesti ada himbauan dari pemerintah yang resmi. Ya, kalau kita adalah Menteri Agama dan jajarannya. Ya, pendapat yang kedua menyatakan tidak disyaratkan, karena ini berkaitan dengan agama dan kebutuhan kaum muslimin. Yang kedua, apakah dianjurkan melakukan kunut nazilah karena suatu musibah yang terjadi seperti wabah penyakit? Maka ada khilaf di antara ulama dalam hal ini. Sebagian ulama berpendapat itu dianjurkan karena itu masuk dalam keumuman musibah yang kunut nazilah dianjurkan karenanya. Sebagian ulama menyatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena di masa Nabi dan para sahabatnya terjadi paceklik, ya, kemarau yang luar biasa, terjadi wabah penyakit, terjadi ta'un di masa khulafa ar-rasyidun, tepatnya khalifah Umar bin Khattab, tapi mereka tidak melakukan kunut nazilah. Dan tidaklah Nabi dan para sahabat yang melakukan nazilah kecuali karena suatu kejadian yang menimpa kaum muslimin terkait kehormatan atau darah serta harta mereka yang dirampas oleh para musuh. Seperti ketika ada 10 sahabat Nabi di kalangan ahli Al-Quran dibunuh di Bi'rul Ma'unah, Nabi melakukan kunut nazilah terhadap kaum musyrikin yang mencela, yang membantai mereka. Ini yang perlu diperhatikan. Baik. Sementara ketika terjadi wabah, baik di masanya maupun di masa Umar terjadi ta'un, tidak disebutkan Nabi dan para sahabatnya melakukan kunut nazilah. Ya, oleh karena sebagian ulama membuat kaidah bahwa kunut nazilah itu dianjurkan apabila suatu musibah itu terjadi di antara manusia seperti peperangan, pembantaian terhadap kaum muslimin. Adapun jika itu murni dari Allah Jalla wa Ala seperti turunnya penyakit, wabah, maka itu tidak dianjurkan. Nah, dan saya lebih condong pada pendapat yang menyatakan tidak dianjurkan. Dan sebuah faedah penting disebutkan oleh para ulama bahwa di antara pintu penting untuk diperhatikan agar tertutupnya perbuatan bid'ah, ini kaidah umum disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, adalah as-sunnah at-tarkiyah. Adalah as-sunnah at-tarkiyah. Kita berusaha untuk tidak melakukan suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di masa itu, sementara faktor dan tujuan untuk melakukan ibadah itu ada dan tiada yang menghalangi mereka, agar kita tidak terjerumus ke dalam bid'ah. Ini kaidah umum dan faedah, sebuah faedah. Kemudian berikutnya bahwa kunut nazilah, ya, hendaknya seorang memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Ini sebagian orang kunut nazilah untuk corona, tapi justru seperti kunut subuh, coronanya malah lupa dia sebutkan. Ya, kunut subuh, kunut witir dia lakukan. Ya, dan sesuatu yang dia lebih fokus kepada sesuatu yang itu selalu terjadi. Ya, andai kata karena itu berarti seumur hidup kita akan melakukan nazilah. Harga mahal juga dimasukkan, ya, harga barang di pasar, ya, pemimpin yang zalim, ya. Ya, kalau seperti itu para sahabat sudah kunut nazilah di saat Hajjaj bin Yusuf memimpin yang membunuh para ulama yang cukup zalim. Tapi tidak. Ya. Kalau andai kata seorang berdoa, maka hendaknya dia mengawali dengan pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Kemudian dia berdoa, ya Allah, angkatlah wabah ini dari negeri kaum muslimin, ya, ampunilah dosa-dosa kami, salawat, selesai. Ya. Jangan sampai membuat orang yang di belakangnya sudah pegal tangannya. Ini kapan si imam menurunkannya? Yang kedua,
apabila anti berpendapat tidak ada kunutnya nazilah dalam hal ini, maka yang terbaik apa yang Anda lakukan jika imam yang melakukan nazilah. Jika Anda tidak melakukannya akan menimbulkan fitnah, akan menyebabkan perpecahan, maka dalam hal ini tidak mengapa Anda toleransi untuk melakukannya, karena Anda sebagai makmum demi menjaga persatuan kaum muslimin. Ya, dan karena juga ini adalah khilaf yang terjadi di kalangan ulama, dan khilaf ini mu'tabar, bukan sebuah khilaf dalam bab akidah yang dibangun prinsip ala-wala wal bara' di atasnya. Ya, tapi jika kalau Anda tidak melakukannya, ya, tidak menimbulkan fitnah besar, maka tidak mengapa Anda melakukan meninggalkannya. Nah, sebagian para ulama menyatakan imam itu diikuti apabila kita melihat salatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui salatku. Nah, barakallahu fikum. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab fikih mana yang bagus untuk pemula? Matan Abi Syuja atau fikih Muyassar? Baik. Kalau seorang ingin, dia seorang talibul ilm, sudah belajar bahasa Arab dan waktunya pun sangat panjang, ya, dan dia akan fokus untuk belajar ilmu agama. Kalau dia belajar matan satu madhab kemudian terus menerus kepada guru yang memang dia diketahui pernah belajar, ya, fikih madhab kepada guru yang memang mapan dalam hal itu, maka ini lebih bagus, akan membuat ilmunya lebih tersusun, ya. Tetapi kalau dia adalah keumuman orang yang ikut kajian, ya, waktunya pun sangat sedikit, maka wallahu a'lam bishawab, saya sebagai penuntut ilmu agama dengan apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya, maka fikih al-mujarrad tanpa membahas khilaf, ya, bukan fikih madhab tetapi sebuah fikih yang dijelaskan permasalahan dengan dalil-dalilnya, ya, seperti kitab Al-Fiqhul Muyassar, maka ini lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya dapatkan dari beberapa masyayikh, antara Syekh Wassilul Abbas. Beliau menyatakan fikih yang seperti ini akan mendidik seorang berada di atas dalil di awal dia mempelajarinya, dan akan menyelamatkan dia dari asabiyah, fanatik. Nah, dan saya tegaskan kembali, ya, dengan rincian dia di atas. Ya, karena sebagian orang di medsos ini suka, ya, memframing sebagian dai kepada sesuatu yang negatif, sekalipun masih ada kemungkinan, ya, baik dari ucapannya tersebut. Sehingga ada yang memframing dia ingkari mazhab, dia ini dan seterusnya. Ya. Kita bukan sedang mengingkari belajar fikih mazhab, tapi kita katakan sesuai dengan kondisi orang dia di atas tadi, dengan rincian di atas. Kalau dia seorang talibul ilm mutafarriq fi talabil ilm, waktunya banyak dan dia memang itu tugasnya, maka lebih bagus dia belajar matan fikih madhab secara berurutan, jika dia memiliki guru yang faham fikih madhab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya apakah doa bisa berubah takdir? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi dalam hadis yang sahih dengan jelas menyatakan, ya, bahwa tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Hadis ini perlu diketahui bahwa jangan dikira segala sesuatu yang telah ditetapkan Lauhul Mahfuz berarti bisa berubah. Karena doa kita sendiri itu juga bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala. Al-muhim, seorang dalam bab ini hendaknya dia mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Al-Quran dan hadis menganjurkan kita untuk memperbanyak doa, menyebutkan keutamaan doa, dan para sahabat pun menerimanya dan semangat melakukannya. Tiada yang bermalas-malasan melakukannya dengan alasan semuanya sudah ditakdir, ngapain doa lagi. Dengan ini Anda telah menutup pintu setan terhadap diri Anda sendiri. Baik, barakallahu fiik. Berikut ini pertanyaan dari sahabat Muslim TV. Baik, Ustaz, bagaimana jika kita ragu atau lupa sudah salat maghrib atau belum, karena tertidur atau baru bangun setelah adzan isya berkumandang? Baik, hendaknya dia langsung salat maghrib, jangan salat isya dulu, karena waktu isya masih panjang. Apa dalilnya? Yang pertama, keumuman firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah sesuatu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesuatu yang wajib terhadap kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan.
Di antara maknanya kata para ulama, maghrib sebelum isya. Dengan seorang melakukan maghrib setelah isya. Sebagaimana zuhur sebelum asar. Asar sebelum maghrib. Jangan dibalik. Yang kedua adalah keumuman hadis Nabi SAW dalam As-Sahihain. Nabi bersabda, "Man nama 'anil shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau terlupakan dari salat, hendaknya dia langsung salat di saat dia ingat atau bangun. Menggunakan fa' li ta'qib, langsung seketika itu. Kecuali dalam kondisi salat yang hadir di waktu tersebut, waktunya sisa sedikit lagi. Yang apabila dia melakukan salat yang ia tinggalkan karena tidur atau lupa terlebih dahulu, akan mengakibatkan dia melakukan kedua-duanya di luar waktu. Maka hendaknya dalam kondisi yang seperti ini, dia lakukan dulu salat yang masih sisa waktunya. Baru setelah itu dia melakukan salat yang ia tinggalkan karena lupa atau tertidur. Sebagai contoh, dia bangun dalam keadaan waktu asar hanya sisa 5 sampai 10 menit lagi. Dan dia belum salat zuhur, tertidur atau lupa. Apabila dia lakukan salat zuhur dulu, akan mengakibatkan dia melakukan salat zuhur dan asar di luar waktunya. Dua-dua salat di luar waktunya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, hendaknya dia lakukan salat asar dulu, karena waktunya sudah singkat, tinggal sedikit lagi, setelah itu baru melakukan salat zuhur. Apa dalilnya? Dalil yang pertama kata para ulama adalah kejadian perbuatan Nabi SAW dalam perang Khandaq. Dan yang rajih perang Khandaq terjadi, kejadian hal ini terjadi dalam beberapa kali dalam perang Khandaq. Nabi SAW pernah melakukan salat asar setelah salat maghrib karena tersibukkan dengan peperangan melawan kaum musyrikin. Mereka memerangi Nabi dan para sahabatnya, mengakibatkan para Nabi dan para sahabatnya tidak sanggup melakukan salat asar kecuali setelah salat maghrib. Salat maghrib, kemudian salat asar. Di kejadian yang lain, Nabi melakukan salat asar di saat waktunya telah habis, tetapi sebelum melakukan salat maghrib, setelah itu baru maghrib. Para ulama, sebagian ulama menyatakan bahwa ini dua kejadian. Dan tidak dikatakan kejadian pertama mansukh dengan tata cara salat di medan perang dalam keadaan lari dan seterusnya. Yang pertama, sulit untuk membuktikan secara sanad sejarah tersebut. Karena nasukh wa mansukh membutuhkan kepastian dalam bab tarikh. Yang mansukh, yang nasikh harus datang belakangan daripada yang mansukh. Yang kedua, masih bisa dijamak. Jamak yaitu kejadian yang pertama karena perang yang sangat berkecamuk. Nabi sehingga tidak mungkin pergi untuk salat asar dulu walaupun sambil lari. Akan mengakibatkan hilangnya nyawa beliau dan para sahabatnya. Mereka harus terus menerus sehingga mengakibatkan mereka melakukan salat asar di luar waktunya. Yang salah satu kejadiannya, beliau salat maghrib terlebih dahulu karena sisa waktu maghrib hampir sedikit lagi, setelah itu baru salat asar, setelah itu baru salat isya. Maka rinciannya seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.